Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang teman-teman sudah request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita udah dapat beberapa requestan ya. Jadi kita akan bahas VRA, sama satu lagi kita akan mengulas tentang Jasmy, dua project coin yang memang sudah cukup berumur ya. Jadi sekitar 3-4 tahun lalu project ini memang sudah ada dan sampai sekarang masih tetap eksis. Dan bagaimana untuk teman-teman yang memang sudah hold tokennya cukup lama, karena di channel ini juga sering membahas ya untuk Veracity dan juga Jasmy. Veracity terakhir kali kita bahas itu di bulan September kemarin, teman-teman. Kita belum ada ulas lagi ya di bulan ini dan kita akan coba untuk bahas. Sementara Jasmy kita udah cukup lama kita nggak bahas ya. Dan kita akan coba untuk ulas seperti apa kira-kira perkembangannya. Namun sebelumnya, di sini aku mau informasikan Get.io sedang mengadakan trading koin Fiesta competition. Ya, ini adalah kompetisi trading untuk teman-teman yang bisa memperdagangkan token-token yang baru saja listing ataupun token-token yang punya pergerakan yang sangat-sangat bagus. Jadi ada beberapa token trending di sini, ada SUI, APT, WLD, TIA, ORDI, BOME, Wave, PP, kemudian People, Turbo, dan lain sebagainya. Nanti aku akan sertakan linknya ya buat teman-teman yang mau cek. Jadi ini adalah kompetisi trading. Teman-teman bisa trading mulai dari hari ini sampai tanggal 21 Oktober. Nanti akan dikalkulasikan ya. Jika teman-teman berhasil trading tidak kurang dari 200 US dollar di spot trading, teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward, full reward ya, sebanyak 8.000 US dollar. Ini akan dibagikan langsung berdasarkan dengan volume transaksi tertinggi. Ya, tentu saja karena pool itu harus dibagi-bagi dengan banyak trader lain juga. Jika kalian seorang newcomers, teman-teman tinggal melakukan KYC aja ya, melakukan pendaftaran lewat link yang aku sertakan di deskripsi, kemudian deposit. Teman-teman, minimum teman-teman trading itu cukup 20 dolar saja, teman-teman akan berpeluang mendapatkan price pool sebanyak 2000 US dollar. Ini tergantung seberapa banyak jumlah orang newcomers yang masuk atau pendatang baru yang baru mendaftar, teman-teman. Jadi karena periodenya sangat singkat, jadi peluang teman-teman dapatin reward cukup besar ini juga akan terbuka lebih lebar. Tuh, jadi buat yang pengen daftar Get.io, linknya aku sertakan di kolom deskripsi, dan untuk dapat informasi ini juga ada di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan bahas tentang Veracity. Hari ini Veracity diperdagangkan di kisaran level 0,00311 dolar ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, sementara sih masih cenderung lesu. Aku yakin teman-teman yang pegang Vera pasti rata-rata pakai exchange Indodax ya. Jadi mungkin udah beli cukup lama dan sampai sekarang ini pergerakannya masih belum naik. Nah, Vera punya beberapa sentimen positif di bulan ini. Tanggal 8 Oktober kemarin mereka baru saja mengurangi supply beredarnya. Teman-teman, ada sekitar 86 juta token Vera ya, atau senilai dengan 256.000 US dollar yang dikurangi dari supply beredarnya atau dilakukan burning, which is ini sebenarnya positif untuk mengurangi inflasi dari token Vera sendiri. Kemudian Vera juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan offline ya, terutama untuk pengembangan Vera Views mereka, salah satu platform desentralisasi untuk teman-teman yang pengen mendapatkan reward ya dari video-video yang kalian upload di jaringan Vera di Web3 mereka. Jadi ini kayak YouTube-nya blockchain Vera gitu loh. Kemudian untuk pengembangan yang lain, Veracity baru saja launching untuk Uni Emirat Arab ya, program FDI Next Gen untuk Kementerian Ekonomi. Jadi mereka ada join, ini fotonya teman-teman, dengan kementerian yang ada di Uni Emirat Arab ya. Jadi mengumumkan bahwa Veravius akan didirikan di Uni Emirat Arab di bawah inisiatif Next Gen FDI. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk pengembangan Veracity ke depannya. Dubai salah satu crypto spot yang juga banyak diperbincangkan di tahun 2021 kemarin. Ya, terbukti dengan meningkatnya adopsi ya dan juga regulasi di sana yang cenderung cukup ramah terhadap kripto, menjadikan Uni Emirat Arab merupakan salah satu ladang bisnis di sana, teman-teman, yang mana banyak sekali proyek-proyek kemarin juga yang memang berasal dari Dubai.
Ya, jadi dengan adanya kerjasama ini tentu saja Verasity punya lebih banyak kesempatan ya untuk mengembangkan proyek mereka, kemudian juga bisa mendapatkan adopsi dari orang-orang di sana. Itu perusahaan saat ini sedang melakukan uji coba ya, dalam bentuk produk iklan video yang akan didirikan di kantor pusatnya di Dubai. Dan ini merupakan proses yang mesti dilakukan oleh Verasity sendiri. Dia pernyataan resminya, kemudian kalau kita perhatikan dari jumlah holder dari Verasity, overall dia dipegang oleh satu pemilik besar dengan jumlah sampai 10,9% dari total supply yang beredar. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya, ini tidak bergerak sejak 2022 kemarin. Artinya holder ini masih hold token Vera ya. Terus ada KuCoin punya kepemilikan sampai 10,3%. Kalau kita lihat dari jumlahnya, ini terus diakumulasi oleh banyak retail. Sisanya dia dipegang juga oleh banyak sekali wallet yang tidak bergerak, teman-teman. Jadi bisa dibilang kepemilikan dari Vera ini masih sangat-sangat minim di market ya. Jadi supply maksimum token ini itu ada di 100 miliar token. Sementara yang baru beredar sekitar 9,84 miliar saja. Jadi baru 9,8% saja yang menjadi supply beredar. Jadi sangat-sangat kecil. Token ini bisa dibilang tidak inflasi. Ya, artinya tidak mengalami inflasi yang besar. Ya, itu sih poin-poin penting. Untuk lebih lanjutnya aku nggak akan bahas tentang sentimen Vera karena kita sudah bahas di video sebulan lalu. Jadi daripada mengulang-ulang, teman-teman bisa langsung cek video kita yang bulan lalu yang membahas seputar dari Vera ya. Tuh, bisa cek di channel ini, teman-teman. Jadi kita akan langsung lihat di price action-nya ada apa tentang Verasity. Kalau kita lihat dari price action, Verasity kemarin bergerak turun. Ya, sempat diperdagangkan di kisaran 0,004 dolar. Namun akhirnya dia mengalami koreksi. Ada pola yang cukup menarik kalau kita perhatikan dari pergerakan Vera. Yang pertama adalah Verasity ini ada kecenderungan membentuk inverse head and shoulders di sini. Kalau kita perhatikan tren sebelumnya adalah downtrend, kemudian dia mantul naik membentuk head ya, kemudian dia sempat turun lagi membentuk right shoulder-nya dan kemungkinan akan ada pola reversal yang berpotensi terjadi. Cuman ini masih belum terkonfirmasi. Jadi kita belum bisa memastikan apakah Vera bakal lanjut bullish, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada. Jadi pola inverse head and shoulders itu merupakan sebuah pola pembalikan arah. Nah, ini polanya kayak gini, teman-teman. Jadi kita butuh untuk breakout dari yang namanya neckline. Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan Verasity, kita bisa consider neckline itu ada di kisaran ini. Ya, area resistance di 0,004 dolar. Ya, jadi saat ini kan harga dari Vera masih di 0,003 dolar. Seandainya Vera mampu untuk menembus level tersebut ya 0,004 dolar, maka akan ada peluang untuk Vera kembali melanjutkan tren kenaikannya dengan target yang tidak muluk-muluk, tarik dari swing high ke swing low, kemudian kita bisa dapat target di sini di resisten ini, teman-teman. Jadi area sekitar 0,0066 merupakan next target andai kata Vera mampu untuk menembus area resistance di 0,004 dolar. Jadi secara tren sementara masih terbilang membutuhkan lebih banyak sinyal ya, sinyal positif, teman-teman. Sementara sih udah mulai kelihatan, semoga ini bisa di-follow up dengan baik oleh pasar. Volume perdagangan sebelumnya itu nggak terlalu signifikan tinggi. Ya, kalau kita compare dengan apa yang terjadi di tahun 2024 bulan Maret kemarin, ini bagus banget volumenya. Cuman sekarang nggak terlalu besar, teman-teman. Smart money juga nggak terlalu signifikan. Jadi untuk saat ini lebih baik untuk wait and see sih, menunggu apakah Vera ini udah ada ancang-ancang naik ke 0,004 dolar atau belum. Kalau dia sudah masuk ke level tersebut, teman-teman yang pengen untuk melakukan pembelian ya berharap Vera breakout. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman trading jangka pendek. Tapi kalau buat yang memang hold ya, yang udah cukup lama, ya kemungkinan masih harus sabar sih untuk menunggu kenaikan harga yang lebih tinggi, teman-teman. Next kita akan bahas si Jasmy ya. Jasmy Coin hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,019 dolar. Ya, dan kalau kita perhatikan memang dalam beberapa waktu terakhir
ada kerjasama yang dilakukan oleh Jasmi sendiri dengan beberapa perusahaan ternama. Kayak kemarin ada kerjasama dengan Panasonic, kita sudah sempat bahas di video terakhir kita membahas Jasmi ya. Aku lupa di tanggal berapa, tapi kalau teman-teman misalkan cari di pencarian YouTube, ketik aja Jasmi Andre Greystone. Jadi kodenya gampang, langsung akan muncul video-video kita tentang pembahasan Jasmi ya. 4 bulan lalu kita sudah bahas. Ya sepertinya 4 bulan lalu sih terakhir kali kita bahas si Jasmi ya. Tapi sekarang kita baru bisa bahas di video kali ini lagi. Teman-teman, ada beberapa kerjasama ya. Kemarin mereka ada acara di Dubai juga gitu. Jadi Jasmi bikin acara di sana untuk mempresentasikan ya seperti apa proyek pengembangan IoT yang mereka miliki. Jadi IoT adalah Internet of Things. Ini berhubungan dengan perangkat-perangkat yang bisa terkait dengan komputer dan juga internet yang nanti akan bisa mengembangkan proyek-proyek teknologi, teman-teman. Jadi proyeknya Jasmi ini lebih kayak teknologi perangkat gitu. Ya, jadi ya yang berhubungan dengan IoT. Kemudian kalau kita lihat dari roadmap-nya, mereka sudah posting ya di kuartal keempat ini mereka akan berfokus pada demonstration of IoT data utilization. Kemudian juga ada fitur activation with token in wallet. Jadi Jasmi sendiri itu sudah bikin wallet mereka, yang mana di wallet tersebut nanti teman-teman bisa melakukan beberapa pengembangan seperti menyimpan aset, kemudian juga ada fitur stakingnya yang juga mereka akan buat di sana teman-teman. Tapi sementara sih masih belum ya. Ini roadmap untuk kuartal keempat. Kemudian roadmap yang lain adalah pengembangan terkait dengan G-Credit Certification. Jadi ini berhubungan dengan kredit karbon, teman-teman. Belakangan ini Jasmi ada beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengembang karbon ya. Tuh, jadi ya Carbon Credit Exchange. Ini berita terbaru dari Jasmi di bulan Agustus kemarin. Jasmi telah meluncurkan versi B ya dari bursa kredit karbon NCCX yang mendukung kredit sukarela domestik. Jadi mereka bekerjasama dengan Natural Capital Credit Consortium dan juga Green Carbon ya guna untuk mendukung pengembangan jaringan kredit karbon. Teman-teman, ini mungkin mengarah ke tokenisasi ya berupa kredit karbon. Itu. Jadi pengembangan ini tentu saja bisa meningkatkan utility dari Jasmi sendiri. Nah, ini bisa saja menjadi salah satu berita yang bagus untuk Jasmi secara fundamental ya. Kita belum membahas tentang harga dari tokennya. Ini secara fundamental aja kita lihat dulu, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga dia baru aja ada exhibit atau pameran ya. Jasmi tampil di acara Tech Expo 2024 Summer for Data Utilization. Ini juga mereka ada acara kemarin di bulan Agustus tanggal 22 dan juga 23 ya guna untuk mempromosikan seperti apa manajemen data yang mereka miliki. Jadi si Jasmi ini juga merupakan salah satu proyek berbasiskan big data ya yang mendukung pengembangan dari teknologi AI, teman-teman. Yang mereka ada acara dan juga presentasi tersebut. Gitu sih. Kalau poin-poinnya sih itu lebih kayak zero gas fee untuk layanan blockchain milik Jasmi, kemudian juga pengembangan untuk decentralized ID. Ini berhubungan dengan pengamanan data-data para nasabah ya yang memang menggunakan jaringan blockchain-nya sehingga ID mereka benar-benar secure, benar-benar aman dari yang namanya investigasi. Tuh, kemudian juga ada Jasmi Initiative Membership Program. Ini berhubungan dengan pengembangan platform dari Jasmi sebagai salah satu penyedia layanan IoT, blockchain, dan juga teknologi AI yang provide untuk masyarakat. Jadi secara fundamental sebenarnya sudah ada peningkatan untuk proyek ini. Kemudian kita lihat juga dari pemilik atau holder terbanyak dari Jasmi. Sementara holder terbesar mereka itu ada di hot wallet milik Binance dengan kepemilikan sampai 10%. Dilihat dari jumlahnya, ini pelan-pelan retail sepertinya sudah buang barang sejak bulan Februari 2023 kemarin. Ya, dijual terus sampai sekarang kepemilikannya terus mengalami penurunan. Ini berarti token Jasmi semakin lama semakin sedikit yang melakukan trade ya khususnya di exchange dari Binance.
Terus di wallet nomor 2 ini terus terjadi akumulasi, tapi tidak melakukan akumulasi di tahun ini. Ya, terakhir kali dia akumulasi di bulan, ataupun di tahun 2023 kemarin. Jadi kalau kita lihat dari kepemilikan, token, ya, dari wallet holder-nya Jasmy, ini kebanyakan memang dari mereka yang hold memang sudah cukup panjang. Kalau kita lihat sih dari maksimum supply-nya sepertinya Jasmy sudah mau mencapai maksimum supply di 50 miliar. Ya, ini udah 49,39 miliar Jasmy. Jadi bisa dibilang mendekati maksimum supply-nya untuk saat ini. Harusnya sih sudah tidak akan ada inflasi besar lagi pada token ini. Kalau kita bicara secara pergerakan chart, Jasmy overall stabil ya, respect di area resistance atau support kisaran 0,017, yang mana area level support ini memang area level support yang cukup kuat. Ya, pergerakan dari Jasmy belum didukung oleh volume yang bagus. Masih sangat-sangat rendah, masih low. Smart money apalagi masih kosong, teman-teman. Di sini kita belum melihat adanya indikasi pembalikan arah yang signifikan lagi pada Jasmy. Sementara sih aku sendiri wanti-wanti aja, perhatikan area 0,17 sebagai area resistance ya, ataupun support untuk Jasmy. Semoga dia tidak sampai breakdown turun. Karena kalau itu terjadi, maka potensi Jasmy untuk turun agak dalam, bisa sampai ke 0,008 dolar akan cukup terbuka. Sebab di sini ketika dia ngepump, ada volume transaksi yang cenderung tinggi ya, namun pergerakannya begitu cepat sehingga mungkin akan menimbulkan banyak book order yang tidak tereksekusi. Tuh, jadi bisa jadi menjemput liquidity, teman-teman, kalau seandainya dia breakdown dari area 0,016 dolar tersebut. Ya, sementara kalau dari jangka pendek sih, untuk Jasmy masih cenderung bagus ya. Harapannya adalah dia bisa kembali lanjut bullish, maybe ke kisaran 0,037 dolar ya. Secara teknikal, ini kita bisa tarik dari sini ke sini, dia masih bergerak dalam sebuah bayang-bayang triangle pattern dan belum memberikan konfirmasi breakout, teman-teman. Artinya adalah Jasmy masih bergerak sideways dalam jangka waktu pendek. Oke deh, gitu aja paling pembahasan buat Jasmy sama Veracity. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang pasar. Bagi teman-teman mungkin yang pengen join, pengen dapat informasi-informasi terbaru, bisa langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.